Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Shyflash Mystery dan selamat datang juga kepada para pembaca setia di shyflash.com. Di episode kali ini, kami akan membawa Anda ke sebuah perjalanan yang menegangkan, misterius, dan penuh ketegangan spiritual. Di mana kegelapan bukan hanya sekadar bayangan, melainkan kehadiran yang benar-benar bisa dirasakan. Di mana legenda bukan sekadar dongeng, melainkan kenyataan yang menanti untuk diungkap. Mari kita masuk ke dalam kisah yang berjudul, Penghuni Hutan Larangan, Dukun Banaspati Tertangkap Basah. Di Desa Sukamaju, di mana malam selalu membawa rahasia dan hutan menatap dengan mata bisu, sebuah teror mulai menggerakkan benang-benang tak terlihat. Dari api yang membawa wajah iblis, hingga ritual gelap di balik batu purba, cerita ini akan membawa Anda melintasi batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Siapkah Anda untuk menemukan apa yang sebenarnya bersembunyi di balik hutan larangan? Langit di atas Desa Sukamaju telah berubah menjadi kain hitam yang disulam dengan bintang-bintang yang redup. Di tengah keheningan malam itu, hanya perpustakaan desa yang masih menyala, sebuah kubus cahaya kecil di tengah hamparan gelap. Di dalamnya, Laras, seorang gadis berusia 20 tahun dengan mata yang selalu lapar pada pengetahuan, sedang menyelesaikan penataan buku-buku baru. Kecintaannya pada literasi membuatnya sering menjadi penjaga perpustakaan di jam-jam larut. Suasana yang awalnya tenang dan damai, tiba-tiba berubah menjadi dingin yang menusuk tulang. Laras merasa ada perubahan di udara, bukan lagi aroma kertas dan kayu, tetapi sesuatu yang asing, seperti belerang yang terbakar. Lampu neon di ruangan mulai berkedip-kedip, cahaya yang stabil menjadi gelisah. Laras berdiri, jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia melihat keluar jendela, hanya melihat kegelapan hutan yang membentang di belakang desa, hutan larangan yang sejak kecil selalu dikenali dengan berbagai kisah misteri. Tiba-tiba, dari kegelapan itu, sebuah bola api meluncur dengan kecepatan yang tak wajar. Bola itu bukan api biasa, di dalamnya, seperti tersembunyi wajah yang mengerikan, dengan mata merah dan mulut yang terbuka seperti hendak menyemburkan teror. Banaspati, Laras hanya bisa terdiam, tubuhnya terpaku di tempat. Bola api itu menghantam pintu perpustakaan, membakar kayu dengan suara yang mengerikan, dan langsung menuju Laras. Panik yang mendadak membuat Laras ingin berlari, tetapi kakinya seperti tertanam di lantai. Banaspati itu menyelimuti tubuhnya dengan panas yang bukan dari dunia ini. Laras merasa kulitnya memerah, seperti terbakar dari dalam, bukan dari luar. Api itu tidak membakar pakaiannya, tetapi langsung menyerang jiwa dan fisiknya dari inti tubuh. Ia jatuh ke lantai, tubuhnya menggigil, dan dari mulutnya keluar kata-kata yang tak terbentuk jelas, hanya suara minta tolong yang terputus-putus. Di rumahnya yang hanya beberapa ratus meter dari perpustakaan, Arga, seorang pemuda yang sejak lama menyimpan rasa pada Laras, sedang mempersiapkan proposal penelitiannya. Ia adalah mahasiswa antropologi yang sering pulang ke desa untuk mengamati tradisi lokal. Telepon dari Dika, sahabat Laras, membuatnya langsung bergegas. Arga, cepat ke perpustakaan. Laras, ada sesuatu yang terjadi. Arga berlari, melewati jalan desa yang sepi dengan jantung yang hampir meledak. Ketika ia mencapai perpustakaan, pintu sudah terbakar sebagian, dan di dalamnya, ia menemukan Laras dalam keadaan yang membuatnya hampir pingsan. Tubuh Laras memerah seperti orang yang demam tinggi, tetapi kulitnya terlihat normal, hanya panas yang luar biasa keluar dari tubuhnya. Laras mengigau, api, wajah di api, tolong. Dika datang dengan wajah panik, ia hampir tidak bisa berkata-kata. Arga, dengan naluri yang tak berpikir panjang, langsung mengangkat Laras dan membawanya ke mobilnya. Kita harus ke rumah sakit, katanya. Tetapi dalam hati, ia tahu ini bukan penyakit biasa. Di mobil, Laras terus menggigil, kadang-kadang ia berteriak dalam ketakutan, seperti melihat sesuatu yang tak terlihat oleh mereka. Arga mencoba menenangkannya, tetapi tangan Laras begitu panas, seperti menyentuh besi yang dibakar.
Dika di kursi belakang terus menangis, tak tahu apa yang harus dilakukan. Perjalanan ke rumah sakit kota terasa seperti melintasi dimensi yang berbeda. Jalan yang biasanya ramai dengan pepohonan dan lampu jalan, kini terasa seperti dikelilingi oleh bayangan yang bergerak cepat. Arga melihat di samping jalan, seperti ada bentuk-bentuk api kecil yang mengikuti mereka. Tetapi ketika ia menoleh, mereka menghilang. Keanehan ini membuatnya semakin yakin bahwa apa yang terjadi pada Laras adalah sesuatu yang jauh di luar ilmu medis biasa. Di rumah sakit, dokter dan perawat terkejut dengan kondisi Laras. Tes awal menunjukkan tanda-tanda demam tinggi dan dehidrasi ekstrim, tetapi tidak ada infeksi atau luka bakar fisik yang terdeteksi. Laras terus tidak sadarkan diri, hanya sesekali mengeluarkan kata-kata tentang bola api dan wajah iblis. Arga dan Dika hanya bisa menunggu di luar ruangan ICU dengan hati yang teriris-iris. Arga mulai berpikir tentang cerita-cerita lama yang pernah ia dengar dari orang tua desa. Tentang Banaspati, tentang ilmu hitam yang masih hidup di hutan larangan. Ia tidak pernah percaya secara penuh, tetapi sekarang, dengan Laras terbaring di ruangan itu, semua cerita itu menjadi sangat nyata. Ia berjanji dalam hati, ia akan mencari tahu apa yang terjadi, dan siapa yang harus bertanggung jawab atas ini. Malam itu, di rumah sakit, Arga tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan Laras, dan tentang bola api yang ia dengar dari cerita Dika. Ia tahu, ini bukan akhir, ini hanya awal dari sesuatu yang lebih mengerikan. Dan ia harus menjadi yang pertama menemukan jawabannya, sebelum kegelapan itu menelan Laras sepenuhnya. Bagas, seorang fotografer alam yang telah menghabiskan 10 tahun mengabadikan keindahan dan misteri hutan Indonesia, sedang mempersiapkan ekspedisi khususnya di hutan larangan Sukamaju. Ia telah mendengar legenda tentang tempat itu, tentang aura magis yang kuat, dan tentang larangan keras bagi penduduk untuk memasuki area tertentu. Bagas, dengan jiwa petualangnya, melihat ini sebagai kesempatan untuk menangkap gambar yang tak hanya indah, tetapi juga penuh cerita. Dengan kamera profesional dan perlengkapan survival, Bagas memasuki hutan pada pagi yang cerah. Awalnya, suasana hutan tampak normal, burung berkicau, daun-daun bergemerisik, dan udara segar menyelimuti setiap langkahnya. Namun, ketika ia semakin mendekati area yang dikenal sebagai Watu Gilang, suasana mulai berubah. Pepohonan menjadi lebih rapat, cahaya matahari tersaring menjadi sinar-sinar lemah, dan suara alam mulai menghilang, digantikan oleh keheningan yang berat. Bagas terus mengambil gambar, dari bentuk-bentuk akar yang unik hingga pola-pola cahaya yang jatuh di tanah hutan. Ia merasa ada sesuatu yang mengintai, tetapi sebagai fotografer, ia terbiasa dengan sensasi itu. Itu adalah bagian dari ketertarikan alam pada manusia yang memasuki wilayahnya. Saat senja mulai turun, Bagas memutuskan untuk mendekati sebuah clearing kecil di dekat Watu Gilang. Ia telah mendengar dari penjaga hutan, Pak Hendra, bahwa area itu adalah tempat yang paling sering dikaitkan dengan kejadian-kejadian aneh. Dengan hati-hati, Bagas mengatur kamera pada mode night vision, siap menangkap apapun yang muncul. Dan kemudian, sesuatu muncul. Dari balik pepohonan, sebuah bola api kecil muncul, bergerak dengan pola yang tak wajar, seperti dikendalikan oleh pikiran. Bagas langsung mengarahkan kamera, dan melalui lensa, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya menjadi dingin. Di dalam bola api itu, ada wajah. Wajah dengan mata yang merah menyala, mulut terbuka seperti hendak menerkam, dan ekspresi penderitaan yang mendalam. Itu adalah Banaspati, dalam bentuk yang paling nyata. Bagas menekan shutter berulang kali, mengambil beberapa foto dalam cepat. Bola api itu bergerak mendekati dirinya, dan Bagas bisa merasa panas yang aneh. Panas yang tidak seperti api biasa, tetapi seperti energi negatif yang memancar. Ia mundur, tetapi Banaspati itu tiba-tiba berubah menjadi lebih besar, dan wajah di dalamnya menjadi lebih jelas, lebih mengerikan. Bagas berlari,
meninggalkan clearing itu dengan jantung yang berdebar kencang. Ia tahu ia telah mendapatkan sesuatu yang luar biasa, tetapi juga sesuatu yang sangat berbahaya. Ia kembali ke desa dengan foto-foto yang masih tersimpan di kamera, dan langsung mencari Arga, yang ia tahu sedang mencari jawaban tentang kondisi Laras. Arga, yang masih berada di rumah sakit, menerima telepon dari Bagas. Arga, aku punya sesuatu. Aku harus menunjukkan ini kepada kamu. Bagas berkata dengan suara yang masih gemetar. Mereka bertemu di rumah Pak Hendra, penjaga hutan yang telah menjaga hutan larangan selama 30 tahun. Hendra adalah orang yang paling tahu tentang sejarah dan misteri hutan itu. Di ruangan sederhana rumah Hendra, Bagas menunjukkan foto-foto itu pada laptop kecilnya. Arga dan Hendra terpaku. Foto-foto itu jelas, tajam, dan tak terbantahkan. Bola api dengan wajah iblis di dalamnya, bergerak di antara pepohonan di area Watu Gilang. Arga merasa dadanya sesak. Ini adalah bukti visual dari apa yang mungkin telah menyerang Laras. Hendra, dengan wajah yang menjadi pucat, mengeluarkan kata-kata dengan berat. Ini Banaspati. Ini bukan legenda lagi. Ini nyata. Hendra kemudian menjelaskan lebih jauh. Banaspati, dalam ilmu hitam tradisional, adalah bentuk energi gaib yang diciptakan melalui ritual khusus. Ia adalah penjaga atau pengirim yang digunakan oleh praktisi ilmu hitam tingkat tinggi untuk menyerang target tertentu. Banaspati tidak hanya membakar fisik, tetapi juga jiwa, dan bisa dikendalikan untuk tujuan tertentu seperti mengambil energi hidup seseorang. Tapi siapa yang bisa melakukan ini? Arga bertanya, dengan rasa frustrasi yang mendalam. Hendra menghela napas. Hanya seseorang dengan pengetahuan sangat mendalam tentang ritual tua, dan dengan akses ke tempat-tempat seperti Watu Gilang. Pengirimnya pasti masih bersembunyi di hutan, atau mungkin bahkan di desa ini, karena Banaspati perlu dikendalikan dari jarak yang tidak terlalu jauh. Arga, Bagas, dan Hendra kemudian membuat keputusan. Mereka harus menyelidiki lebih jauh, masuk ke hutan larangan, dan mencari tahu siapa yang berada di balik semua ini. Mereka tahu ini berisiko, tetapi dengan Laras masih terbaring di rumah sakit, dan dengan bukti foto yang sekarang mereka miliki, mereka tidak bisa hanya menunggu. Kita harus masuk sebelum fajar, Hendra berkata. Banaspati biasanya paling aktif di malam hari, tetapi pengirimnya mungkin melakukan ritual di waktu tertentu. Kita harus menemukan altar atau tempat ritual. Arga setuju. Ia merasa ini adalah jalan satu-satunya untuk menyelamatkan Laras. Ia juga merasa ada dorongan lain, rasa cinta yang ia pendam untuk Laras telah menjadi kekuatan yang membuatnya tak takut pada kegelapan. Ia akan melakukan apapun untuk membawa Laras kembali. Malam itu, mereka mempersiapkan diri. Hendra membawa beberapa alat tradisional yang ia percaya bisa memberikan perlindungan minimal. Bagas mempersiapkan kamera dan alat dokumentasi lainnya. Arga hanya membawa tekad dan hati yang telah dipenuhi oleh tujuan tunggal, mengungkap kebenaran dan menghentikan teror ini. Sebelum mereka berangkat, Arga kembali ke rumah sakit untuk melihat Laras. Laras masih dalam kondisi yang sama, tidak sadar, tetapi kadang-kadang bergerak seperti dalam mimpi buruk. Arga memegang tangan Laras, masih panas, dan berkata dalam hati, aku akan menemukan jawaban, Laras. Aku akan menghentikan ini. Dan dengan janji itu, ia kembali ke rumah Hendra, siap untuk memasuki kegelapan hutan larangan, tempat di mana Banaspati dan pengirimnya mungkin sedang menunggu. Malam telah mencapai puncak kegelapannya ketika Arga, Bagas, dan Pak Hendra mulai melangkah masuk ke hutan larangan Sukamaju. Langkah pertama mereka di batas hutan sudah memberikan sensasi yang berbeda. Udara yang biasanya segar di pinggir hutan sekarang menjadi berat, seperti mengandung elemen-elemen yang tak dikenal. Bau belerang, yang sebelumnya hanya diceritakan oleh Arga dari kondisi Laras, sekarang nyata, menyelimuti setiap inci udara yang mereka hirup. Hendra, dengan pengalamannya, memimpin dengan hati-hati. Ia membawa sebuah lampu tradisional yang menggunakan minyak,
bukan lampu modern, karena ia percaya cahaya tertentu bisa menarik perhatian entitas gaib. Ikuti saya, jangan menyimpang dari jalur yang saya tentukan, Hendra berkata dengan suara rendah. Dan ingat satu hal, jika kamu mendengar suara bisikan, atau melihat bayangan aneh, jangan menoleh. Fokus pada jalan di depan. Arga dan Bagas mengikuti dengan ketegangan yang tinggi. Bagas terus memegang kamera, siap untuk menangkap setiap keanehan, tetapi juga dengan rasa takut bahwa kamera mungkin tidak cukup untuk melindungi mereka dari apa yang mungkin datang. Hutan larangan ini bukan hutan biasa. Pohon-pohonnya tumbuh dengan pola yang tidak natural. Beberapa membentuk seperti gerbang-gerbang alami, beberapa lainnya seperti sedang mengawasi setiap langkah manusia. Suara alam hampir tidak ada kicau burung, tidak ada suara hewan kecil, hanya keheningan yang begitu padat sehingga bisa dirasakan seperti tekanan fisik. Setelah sekitar 1 jam berjalan, mereka mulai menemukan jejak-jejak yang tidak biasa. Di tanah, ada bekas seperti tapak kaki, tetapi bukan tapak manusia atau hewan yang dikenal, bentuknya seperti cetakan yang terlalu panas, meninggalkan pola bakar kecil. Dan kemudian, mereka melihat jejak darah. Tidak banyak, tetapi cukup untuk membuat mereka berhenti dan memeriksa. Darah ini masih fresh, Hendra berkata, setelah menyentuhnya dengan hati-hati. Dan ini bukan darah manusia biasa. Lihat warna ini. Darah itu memiliki warna yang lebih gelap, hampir hitam, dan ketika Hendra mengangkat sedikit, ada aroma aneh yang keluar, seperti campuran belerang dan sesuatu yang busuk. Jejak darah itu mengarah ke sebuah jalur yang lebih sempit, jalur yang tampaknya jarang digunakan. Hendra memutuskan untuk mengikuti jejak itu. Ini mungkin menuju ke Watu Gilang, ia berkata. Tempat itu adalah pusat dari banyak ritual tua. Jika pengirim Banaspati ada di sana, kita harus sangat hati-hati. Arga, selama perjalanan, terus memikirkan Laras. Setiap langkahnya di hutan ini adalah langkah untuknya. Ia membayangkan wajah Laras yang lemah di rumah sakit, dan itu memberikan kekuatan yang tak terduga. Ia tidak peduli dengan risiko, ia hanya ingin menemukan sumber masalah dan menghentikannya. Setelah berjalan lebih jauh, mereka mulai melihat asap. Asap tipis, berwarna putih kebiruan, muncul dari antara pepohonan di depan. Asap itu tidak seperti asap kayu bakar, ia bergerak dengan pola yang aneh, kadang-kadang membentuk seperti bentuk manusia, kemudian menghilang. Hendra mengangkat tangan, memberi tanda untuk berhenti. Asap ini adalah bagian dari ritual. Kita sudah mendekati, dan kemudian, mereka mencapai sebuah clearing yang lebih besar. Di tengah clearing, ada sebuah batu besar, yang dikenal sebagai Watu Gilang. Batu itu memiliki tinggi sekitar 2 meter, dengan permukaan yang dipenuhi oleh simbol-simbol dan tulisan tua yang sudah hampir tidak terbaca. Di sekitar batu, ada lingkaran yang dibentuk dari daun-daun dan bunga-bunga tertentu, tetapi banyak yang sudah kering dan mati. Hendra menjelaskan, Watu Gilang, menurut legenda, adalah tempat di mana para dukun tua melakukan komunikasi dengan dunia lain. Batu ini dianggap sebagai portal atau altar untuk energi-energi tertentu. Jika Banaspati dibuat di sini, maka kita harus menemukan alat-alat ritual di sekitar. Mereka mulai mencari dengan hati-hati. Arga melihat di sisi batu, ada beberapa benda yang tampak seperti keris, tetapi tidak dalam kondisi biasa. Mereka memiliki noda-noda hitam di permukaan, seperti darah yang sudah kering tetapi dengan warna yang tidak natural. Bagas mengambil gambar dari setiap benda yang mereka temukan, dokumentasi yang mungkin penting untuk bukti latar. Namun, sebelum mereka bisa mencari lebih jauh, suara muncul. Suara itu bukan suara manusia, tetapi seperti suara rapalan, suara mantra yang diucapkan dengan ritme tertentu. Suara itu datang dari balik batu besar. Hendra memberi tanda untuk bersembunyi di balik pepohonan, dan mereka melakukannya dengan cepat. Dari balik batu, muncul seorang pria. Pria itu bertelanjang dada, hanya mengenakan kain batik dengan pola parang rusak.
pola yang dalam budaya tertentu dikaitkan dengan kekuatan magis yang tinggi. Pria itu memiliki tubuh yang cukup tua, tetapi dengan energi yang kuat, ia bergerak dengan pasti, dan di tangan ia memegang sebuah benda seperti tongkat kecil. Pria itu mulai melakukan gerakan-gerakan ritual di sekitar batu. Ia mengambil keris-keris yang mereka lihat sebelumnya, dan mulai mengucapkan mantra dengan lebih jelas. Arga, dari balik pohon, bisa melihat dengan detail. Dan kemudian, sesuatu yang membuatnya hampir berteriak. Pria itu adalah seseorang yang ia kenal. Ki Ageng Surya, sesepuh desa yang selalu dihormati, orang yang sering memberikan nasihat dalam acara-acara desa, orang yang dikenal sebagai pemimpin spiritual yang bijaksana. Ki Ageng Surya, sekarang, berada di tengah hutan larangan, melakukan ritual yang jelas adalah bagian dari ilmu hitam. Arga merasa dunia berputar. Bagaimana mungkin seseorang yang dihormati bisa melakukan ini? Bagaimana mungkin Ki Ageng Surya, yang selalu berbicara tentang kebaikan dan perlindungan desa, adalah pengirim Banaspati yang menyerang Laras? Hendra, dengan wajah yang juga penuh keheranan, menarik Arga dan Bagas lebih jauh ke balik pohon. Ki Ageng Surya, aku tidak pernah menduga, Hendra berkata dengan suara yang gemetar. Tapi ini menjelaskan banyak hal. Ia memiliki akses ke pengetahuan tua, dan ia adalah satu-satunya yang mungkin tahu cara membuat Banaspati. Bagas, dengan kamera, terus mengambil gambar dari ritual itu. Ia mengambil gambar Ki Ageng Surya yang sedang merapal mantra, gambar keris-keris berdarah, dan gambar altar yang sekarang jelas adalah tempat pembuatan Banaspati. Ki Ageng Surya, setelah merapal mantra, mulai membentuk sesuatu di udara. Dari tangannya, energi mulai berkumpul, membentuk bola api kecil, dan di dalam bola api itu, wajah mulai muncul. Ia sedang membuat Banaspati baru. Arga merasa ingin menerjang, tetapi Hendra menahan. Tunggu, kita perlu lebih banyak bukti. Dan kita perlu tahu apa tujuan dia. Ritual itu berlangsung sekitar 10 menit. Ki Ageng Surya akhirnya menyelesaikan dengan mengarahkan bola api Banaspati ke sebuah boneka jerami yang ia letakkan di sisi altar. Boneka itu memiliki bentuk yang mirip dengan manusia, dan Arga, dengan hati yang tercekat, melihat bahwa boneka itu memiliki ciri-ciri yang mirip dengan Laras. Rambut panjang, bentuk tubuh, bahkan pakaian yang mirip. Ki Ageng Surya kemudian berkata sesuatu, dengan suara yang keras dan penuh kekuatan. Dengan jiwa ini, saya akan mencapai keabadian. Dengan energi hidupnya, saya akan menjadi yang tak terkalahkan. Arga sekarang memahami, Ki Ageng Surya menggunakan Laras sebagai target, sebagai sumber energi untuk ritual keabadiannya. Ini adalah rencana yang mengerikan, dan Arga tahu ia harus menghentikan ini sekarang. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, Ki Ageng Surya tiba-tiba menoleh ke arah mereka. Ia seperti merasa adanya kehadiran lain. Siapa di sana? Ia berkata dengan suara yang berubah, menjadi lebih seram, lebih berwibawa. Arga, Bagas, dan Hendra terdiam. Mereka tahu sekarang mereka telah ditemukan, dan pertarungan mungkin akan mulai. Arga mempersiapkan diri, dengan hati yang dipenuhi oleh tekad untuk melindungi Laras, dan untuk mengakhiri teror ini di hutan larangan. Ki Ageng Surya berdiri dengan postur yang sekarang berubah total dari sesepuh desa yang biasa mereka kenal. Wajahnya, yang biasanya penuh dengan keramahan dan kebijaksanaan, sekarang menjadi keras, dengan mata yang menyala seperti mengandung api. Ia melihat ke arah tempat Arga, Bagas, dan Hendra bersembunyi, dan dengan langkah yang pasti, ia mulai mendekati. Keluarlah, Ki Ageng Surya berkata dengan suara yang tidak lagi manusiawi. Kalian telah mengganggu ritual saya, dan sekarang, kalian akan menjadi bagian dari itu. Arga, dengan dorongan dari hati, maju pertama. Ia tidak bisa lagi bersembunyi, ia harus menghadapi ini langsung. Bagas dan Hendra mengikuti, dengan wajah yang penuh ketegangan tetapi juga tekad. Ki Ageng, Arga berkata, dengan suara yang berusaha tetap stabil. Apa yang Anda lakukan? Anda menyerang Laras,
menggunakan ilmu hitam untuk tujuan Anda sendiri? Ki Ageng Surya tersenyum, senyum yang membuat kulit bergetar. Laras, oh, itu hanya nama. Dia adalah sumber energi hidup yang saya butuhkan. Dan kamu, Arga, kamu adalah pengorbanan pamungkas. Dengan jiwa kamu, ritual saya akan mencapai puncaknya. Hendra, dengan pengalamannya, mencoba berbicara. Ki Ageng, Anda telah melanggar semua aturan. Anda menggunakan ilmu hitam untuk keuntungan sendiri, dan Anda telah membahayakan desa ini. Ki Ageng Surya mengangkat tangan, dan bola api Banaspati yang ia bentuk sebelumnya mulai bergerak mendekati mereka. Aturan dibuat oleh manusia yang lemah. Saya telah mencapai pengetahuan yang melampaui aturan. Dan sekarang, kalian semua akan melihat kekuatan saya. Arga melihat boneka jerami yang mirip Laras di altar. Boneka itu sekarang memiliki tali-tali yang mengikatnya, dan di sekitar boneka, ada keris-keris berdarah yang ditancapkan di tanah, membentuk pola lingkaran. Arga tahu, jika boneka itu adalah representasi Laras, maka setiap keris mungkin adalah bagian dari ikatan magis yang menahan Laras dalam kondisi sakit. Bagas, dengan kamera, terus mengambil gambar, tetapi sekarang dengan tujuan yang lebih jelas, dokumentasi untuk bukti, dan mungkin untuk mencari cara mematahkan ritual. Ia melihat bahwa altar memiliki beberapa elemen yang mungkin bisa diintervensi, api unggun di tengah, keris-keris, boneka, dan beberapa benda lain seperti potongan kain dan tulang-tulang kecil. Ki Ageng Surya mulai merapal mantra lagi, dan bola api Banaspati menjadi lebih besar, lebih mengerikan. Wajah di dalam api sekarang jelas, dengan ekspresi yang penuh penderitaan dan kebencian. Banaspati itu bergerak mendekati Arga, dan Arga bisa merasa panas yang sama seperti yang ia rasa ketika Laras diserang. Hendra cepat mengambil tindakan. Ia mengambil sebuah benda dari tasnya, sebuah semacam serbuk yang ia bawa sebagai perlindungan. Ia melemparkan serbuk itu ke udara, dan serbuk itu membuat Banaspati sedikit mundur, tetapi tidak cukup untuk menghentikannya. Serbuk itu hanya perlindungan kecil, Hendra berkata kepada Arga. Tapi kita perlu mematahkan ritual di altar. Jika kita bisa merusak boneka atau keris, mungkin kita bisa memutus ikatan. Arga setuju. Ia melihat ke altar, dan dengan cepat, ia membuat rencana. Ia akan mencoba menerjang altar, mengabaikan risiko dari Banaspati atau dari Ki Ageng Surya sendiri. Bagas akan membantu dengan memberikan dokumentasi dan mungkin dengan mencari cara lain untuk mengintervensi. Hendra akan menggunakan pengetahuan tradisionalnya untuk memberikan perlindungan lebih. Ki Ageng Surya, melihat mereka bersiap, menjadi lebih agresif. Ia mengarahkan Banaspati langsung ke Arga, dan bola api itu menyentuh Arga dengan panas yang menyakitkan. Arga merasa kulitnya seperti terbakar, tetapi ia terus maju, dengan fokus pada altar. Bagas, dengan kamera, mengambil gambar dari setiap gerakan Ki Ageng Surya dan juga dari altar. Ia melihat bahwa ada pola tertentu di tanah sekitar altar, pola yang mungkin adalah bagian dari ritual. Ia mencoba mengingat pola itu, mungkin untuk mencari titik lemah. Hendra mulai merapal mantra perlindungan sendiri, mantra yang ia tahu dari tradisi lokal. Ia membuat lingkaran kecil di sekitar mereka dengan serbuk, dan lingkaran itu memberikan sedikit perlindungan dari panas Banaspati. Arga akhirnya mencapai altar. Ia langsung meraih boneka jerami yang mirip Laras, dan dengan kekuatan yang datang dari ketakutan dan cinta, ia mencoba merobek boneka itu. Namun, boneka itu tidak mudah robek, seperti ada kekuatan magis yang menahannya. Ki Ageng Surya melihat ini, dan menjadi marah. Jangan sentuh itu, ia berteriak, dan mengarahkan Banaspati dengan lebih kuat ke Arga. Arga, dengan tangan yang sekarang mulai terbakar, terus berusaha. Ia menggunakan seluruh kekuatan fisiknya, dan akhirnya, salah satu bagian boneka robek. Dan saat itu, sesuatu terjadi. Laras, di rumah sakit, tiba-tiba bergerak. Ia tidak sadar, tetapi tubuhnya mulai menunjukkan perubahan.
Panas yang sebelumnya memenuhi tubuhnya mulai berkurang sedikit, dan wajahnya yang sebelumnya penuh penderitaan menjadi sedikit lebih tenang. Di altar, Arga melihat perubahan pada boneka. Bagian yang robek membuat boneka menjadi tidak stabil, dan ikatan magis mungkin mulai terputus. Ia terus merobek. Dengan setiap robekan, ia merasa ada energi yang dilepaskan. Ki Ageng Surya, melihat ritualnya terganggu, menjadi sangat agresif. Ia mengambil salah satu keris dari altar, dan mulai mendekati Arga dengan keris itu. Kamu telah merusak pekerjaan saya. Sekarang, kamu akan menggantikan boneka itu. Arga, dengan boneka yang sekarang hampir terpisah, melihat Ki Ageng Surya mendekati dengan keris. Ia tahu ini adalah pertarungan fisik yang mungkin tidak bisa ia menangkan, tetapi ia tidak mundur. Ia terus merobek boneka, dan akhirnya, boneka itu terpisah menjadi dua. Dan saat boneka terpisah, Banaspati yang sedang menyerang Arga tiba-tiba berubah. Bola api itu mulai pecah, menjadi serpihan-serpihan api kecil, dan kemudian menghilang. Wajah di dalam api juga menghilang, dengan suara seperti teriakan yang akhirnya memudar. Ki Ageng Surya terkejut. Ritualnya telah dipatahkan. Ia melihat boneka yang sudah rusak, dan keris-keris yang sekarang mulai kehilangan aura magisnya. Ia menjadi marah, dan dengan keris di tangan, ia menerjang ke Arga. Namun, sebelum Ki Ageng Surya bisa mencapai Arga, suara lain muncul dari balik pepohonan. Suara itu adalah suara wanita, suara yang tenang tetapi penuh kekuatan. Berhenti, Ki Ageng. Dari balik pohon, muncul Bu Ratna, seorang praktisi spiritual yang dikenal di desa sebagai orang dengan pengetahuan tentang energi positif dan perlindungan. Bu Ratna telah mengikuti mereka sejak mereka masuk hutan, dengan tujuan membantu jika diperlukan. Bu Ratna membawa sebuah benda seperti tongkat dengan ukiran-ukiran tertentu, dan dengan tongkat itu, ia membuat pola di udara. Pola itu membuat Ki Ageng Surya sedikit mundur, seperti ada kekuatan yang menahan geraknya. Bu Ratna, Ki Ageng Surya berkata dengan suara yang masih penuh kekuatan tetapi sekarang sedikit terganggu. Kamu juga ingin mengganggu saya? Bu Ratna berdiri dengan tegas. Ilmu hitam Anda telah membahayakan desa. Anda menggunakan energi hidup orang lain untuk keuntungan sendiri. Ini tidak bisa diterima. Ki Ageng Surya mencoba untuk melanjutkan serangan. Tetapi Bu Ratna dengan tongkatnya membuat perlindungan yang lebih kuat. Arga, melihat ini, menggunakan kesempatan untuk merusak altar lebih lanjut. Ia mengambil keris-keris dan melemparkan mereka jauh dari altar, memutus pola ritual. Bagas terus mengambil gambar, sekarang dari intervensi Bu Ratna dan dari kerusakan altar. Dokumentasi ini akan menjadi bukti penting untuk latar. Hendra membantu Arga dengan merusak api unggun di tengah altar, menggunakan tanah dan daun untuk memadamkan api yang mungkin adalah sumber energi ritual. Ki Ageng Surya, melihat altar rusak dan Banaspati hilang, mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Wajahnya yang sebelumnya penuh kekuatan sekarang menjadi pucat, dan tubuhnya mulai terguncang. Ia seperti kehilangan sumber energi yang sebelumnya ia dapatkan dari ritual. Bu Ratna mendekati Ki Ageng Surya dengan tongkat masih di tangan. Ki Ageng, Anda harus menghentikan ini sekarang. Ritual Anda telah gagal, dan Anda telah terbukti menggunakan ilmu hitam. Ki Ageng Surya, dengan wajah yang sekarang penuh kelelahan, akhirnya jatuh ke tanah. Ia seperti kehilangan semua kekuatan, dan mulai mengeluarkan kata-kata yang tidak jelas. Saya hampir mencapai keabadian. Tetapi sekarang, Arga, melihat Ki Ageng Surya jatuh, merasa campuran antara kemenangan dan keheranan. Ia telah mematahkan ritual, dan mungkin telah menyelamatkan Laras, tetapi ia juga melihat bagaimana seseorang yang dihormati bisa jatuh ke dalam jalan seperti ini. Bu Ratna kemudian menjelaskan kepada Arga, Bagas, dan Hendra. Ki Ageng Surya telah menggunakan ilmu hitam tingkat tinggi untuk mencoba mencapai keabadian. Ia menggunakan energi hidup Laras sebagai sumber,
dan jika ritual ini berhasil, Laras mungkin tidak akan selamat. Boneka jerami adalah representasi fisik dari ikatan magis, dan keris-keris adalah alat untuk memperkuat ikatan itu. Arga merasa lega bahwa ia telah merusak boneka, tetapi ia juga tahu bahwa Laras mungkin masih dalam kondisi yang tidak stabil. Ia harus kembali ke rumah sakit, melihat apakah perubahan terjadi. Gu Ratna menambahkan, tapi ritual ini tidak hanya melibatkan Ki Ageng Surya. Ada pengikutnya, mungkin di luar hutan, yang membantu dengan bagian lain. Kita harus memastikan mereka juga ditangani. Arga setuju. Mereka sekarang memiliki bukti dari foto-foto Bagas, dari kerusakan altar, dan dari pengakuan Ki Ageng Surya yang sekarang dalam kondisi lemah. Mereka perlu membawa ini ke pihak yang berwajib, dan memastikan bahwa semua yang terlibat ditangani. Ki Ageng Surya, sekarang dalam kondisi yang tidak bisa bergerak dengan kuat, dibantu oleh Hendra untuk berdiri. Mereka akan membawa Ki Ageng Surya keluar dari hutan, dan kemudian menghubungi polisi untuk penanganan lebih lanjut. Arga, sebelum mereka meninggalkan altar, melihat sekali lagi ke boneka jerami yang sudah rusak. Ia merasa bahwa setiap robekan pada boneka adalah langkah untuk membebaskan Laras dari ikatan magis. Ia berjanji dalam hati, setelah ini, ia akan kembali ke Laras, dan memastikan bahwa ia benar-benar selamat. Perjalanan mereka keluar dari hutan larangan mungkin masih panjang, tetapi dengan ritual yang sudah dipatahkan, dan dengan Ki Ageng Surya yang sekarang tidak berdaya, mereka memiliki harapan bahwa teror ini akan berakhir. Dan untuk Laras, Arga akan melakukan apapun untuk membawa kembali kehidupan normalnya. Setelah altar di Watu Gilang rusak dan Ki Ageng Surya dalam kondisi lemah, Arga, Bagas, Hendra, dan Bu Ratna mulai membawa Ki Ageng Surya keluar dari hutan larangan. Perjalanan keluar tidak mudah. Ki Ageng Surya, meskipun lemah, masih menunjukkan resistensi, dan suasana hutan masih berat dengan energi negatif yang belum sepenuhnya hilang. Di tengah perjalanan, Ki Ageng Surya mulai berbicara lagi, dengan suara yang lebih rendah tetapi masih penuh dengan kebencian. Kalian berpikir kalian telah menghentikan saya? Ritual saya mungkin gagal, tetapi saya masih memiliki cara lain. Arga, yang mendengar ini, menjadi lebih waspada. Cara lain apa? Ia bertanya. Ki Ageng Surya tersenyum, senyum yang masih membuat tidak nyaman. Ada pengikut saya di desa. Mereka telah membantu saya dengan bagian-bagian ritual. Dan mereka juga memiliki sandera. Hendra, yang mendengar kata sandera, langsung menjadi tegang. Sandera, siapa? Ki Ageng Surya melihat Hendra dengan mata yang sekarang lebih tajam. Keluarga kamu, Hendra, anak dan istri kamu, mereka sekarang dalam tangan pengikut saya. Jika kamu tidak membantu saya, mereka akan dalam bahaya. Hendra merasa dunia berputar. Ia tidak tahu bahwa keluarganya telah menjadi sandera. Ia selalu berpikir bahwa keluarganya aman di rumah. Tetapi sekarang, dengan kata-kata Ki Ageng Surya, ia tahu bahwa ia telah dibawa ke situasi ini dengan tekanan. Kenapa kamu melakukan ini? Hendra bertanya, dengan suara yang penuh dengan rasa sakit. Ki Ageng Surya menjelaskan dengan lebih detail. Saya perlu seseorang yang bisa membawa Arga ke hutan. Kamu, sebagai penjaga hutan, adalah orang yang paling tahu jalan. Dan dengan keluarga kamu sebagai sandera, kamu tidak bisa menolak. Arga sekarang memahami. Hendra, selama perjalanan, mungkin telah dipaksa untuk membawa mereka ke hutan. Bukan karena keinginan sendiri, tetapi karena tekanan dari Ki Ageng Surya. Ini menjelaskan beberapa keanehan dalam perilaku Hendra selama perjalanan. Gu Ratna, dengan pengetahuan spiritualnya, mencoba menenangkan situasi. Ki Ageng, sandera tidak akan membantu kamu sekarang. Ritual kamu telah gagal, dan kamu tidak memiliki kekuatan lagi untuk mengendalikan pengikut kamu. Ki Ageng Surya tidak langsung menjawab, tetapi ia mulai merapal mantra lagi, mantra yang lemah tetapi masih memiliki efek. Dari sekitar mereka, suara-suara mulai muncul, suara seperti langkah banyak orang mendekati. Bagas, dengan kamera,
cepat mengambil gambar dari sekitar, tetapi tidak melihat orang fisik. Ia melihat bayangan-bayangan, bayangan yang bergerak cepat di antara pepohonan. Ada sesuatu di sekitar kita, Bagas berkata dengan suara yang panik. Arga mempersiapkan diri untuk mungkin pertarungan lagi, tetapi Bu Ratna dengan tongkatnya membuat lingkaran perlindungan lagi. Bayangan ini adalah bagian dari energi negatif yang masih tersisa. Mereka tidak memiliki bentuk fisik, tetapi bisa mengganggu. Ki Ageng Surya, dengan mantra yang ia ucapkan, membuat bayangan-bayangan menjadi lebih aktif. Mereka mulai mendekati kelompok, dengan bentuk yang tidak jelas tetapi dengan aura yang mengganggu. Namun, sebelum bayangan-bayangan bisa melakukan serangan, suara lain muncul dari jalur masuk hutan. Suara itu adalah suara banyak orang, suara yang lebih nyata, dan kemudian cahaya lampu mulai muncul. Dari balik pepohonan, muncul beberapa orang dengan uniform polisi, dan di depan mereka adalah AKP Surya, seorang polisi yang dikenal di daerah ini sebagai orang yang tegas dan berpengalaman. AKP Surya telah mendapatkan informasi dari Bagas sebelumnya tentang ekspedisi mereka, dan telah memutuskan untuk datang ke hutan setelah mendapatkan kabar tentang aktivitas aneh. Dika, sahabat Laras, juga datang dengan AKP Surya. Ia telah menghubungi polisi setelah mengetahui bahwa Arga dan Bagas masuk ke hutan, dan dengan bantuan Bu Ratna yang juga memberikan informasi, polisi telah mengorganisasi operasi ini. AKP Surya mendekati dengan langkah yang pasti. Ki Ageng Surya, Anda telah melakukan aktivitas ilegal dengan ilmu hitam, dan sekarang Anda akan ditahan. Ia melihat ke Hendra, dan kami telah menemukan keluarga Anda, Hendra. Mereka aman sekarang. Pengikut Ki Ageng Surya telah ditangkap di desa. Hendra merasa lega yang besar. Keluarganya sekarang aman, dan tekanan yang ia rasakan selama ini akhirnya hilang. Ia melihat Ki Ageng Surya dengan mata yang sekarang penuh dengan kebencian, tetapi juga dengan rasa bahwa ia telah dibebaskan dari manipulasi. Ki Ageng Surya, melihat polisi datang, menjadi lebih lemah. Mantra yang ia ucapkan berhenti, dan bayangan-bayangan di sekitar mulai menghilang. Ia tidak memiliki kekuatan lagi untuk melawan, dan dengan pengikutnya ditangkap, ia sekarang benar-benar terisolasi. AKP Surya dan polisi lainnya mulai menangani Ki Ageng Surya dengan prosedur yang tepat. Mereka juga mengamankan area altar, mengambil bukti-bukti seperti keris-keris, boneka jerami, dan benda-benda ritual lainnya. Bu Ratna menjelaskan kepada AKP Surya tentang ritual dan tentang Banaspati. AKP Surya, meskipun tidak memiliki pengetahuan spiritual yang mendalam, memahami bahwa ini adalah kasus yang serius dan perlu penanganan dengan pertimbangan tradisi dan hukum. Arga, setelah melihat Ki Ageng Surya ditangani, merasa bahwa tujuan utama telah tercapai. Namun, ia masih memikirkan Laras. Ia harus kembali ke rumah sakit, melihat apakah kondisi Laras telah berubah setelah ritual dipatahkan. Dika mendekati Arga. Laras, ada perubahan. Setelah kamu merusak boneka, kondisi Laras mulai membaik. Dokter mengatakan bahwa panas tubuhnya mulai turun, dan ia mulai menunjukkan tanda-tanda kesadaran. Arga merasa hatinya lega. Ini adalah kabar yang ia tunggu-tunggu. Dengan ritual dipatahkan, ikatan magis pada Laras mungkin telah terputus, dan Laras mungkin akan selamat. AKP Surya kemudian mengorganisasi kelompok untuk keluar dari hutan. Mereka membawa Ki Ageng Surya dengan aman, dan juga membawa bukti-bukti yang mereka koleksi. Perjalanan keluar lebih mudah, dengan polisi memberikan perlindungan dan dengan suasana hutan yang mulai kembali normal, energi negatif mulai menghilang. Di pinggir hutan, mereka bertemu dengan keluarga Hendra, yang sekarang aman dan dalam perlindungan polisi. Hendra langsung memeluk istri dan anaknya, dengan rasa syukur yang besar. Bu Ratna memberikan penjelasan lebih lanjut kepada AKP Surya tentang bagaimana ilmu hitam bekerja, dan tentang pentingnya memastikan bahwa semua elemen ritual telah dihapus untuk mencegah efek residual. Arga, sebelum kembali ke rumah sakit,
melihat sekali lagi ke hutan larangan. Hutan yang sebelumnya penuh dengan teror dan kegelapan, sekarang mulai menunjukkan kembali keindahan alamnya. Ia berjanji dalam hati, setelah ini, ia akan membantu memulihkan hutan, dan memastikan bahwa tempat seperti Watu Gilang tidak lagi digunakan untuk tujuan jahat. Dengan Ki Ageng Surya ditangkap, dengan pengikutnya dibekuk, dan dengan Laras mulai membaik, Arga merasa bahwa perjalanan ini telah mencapai akhir yang positif. Namun, ia juga tahu bahwa ini bukan akhir total, masih ada proses hukum, masih ada pemulihan untuk Laras, dan masih ada pelajaran untuk desa. Tetapi untuk sekarang, ia harus kembali ke Laras, melihat wajahnya yang mungkin sudah mulai kembali cerah, dan memberikan dukungan yang ia butuhkan. Dan dengan hati yang sekarang lebih tenang, ia mulai perjalanan kembali ke rumah sakit, dengan harapan bahwa Laras akan benar-benar selamat, dan bahwa cinta yang ia miliki akan membantu dalam pemulihan. Setelah Ki Ageng Surya ditangkap dan dibawa ke kantor polisi, Arga, Dika, dan Bu Ratna langsung kembali ke rumah sakit untuk melihat Laras. Di ruangan ICU, Laras masih terbaring, tetapi kondisinya telah menunjukkan perubahan yang signifikan. Wajahnya yang sebelumnya pucat dan penuh penderitaan sekarang lebih tenang, dan panas tubuhnya telah turun ke level normal. Dokter yang merawat menjelaskan bahwa Laras mulai menunjukkan tanda-tanda kesadaran, meskipun masih belum bisa berbicara dengan jelas. Bu Ratna, dengan pengetahuan spiritualnya, melakukan pemeriksaan lebih lanjut pada Laras. Ia menjelaskan bahwa ikatan magis yang sebelumnya menahan Laras telah terputus setelah boneka jerami di altar rusak, tetapi masih ada residu energi negatif yang perlu dibersihkan. Energi negatif seperti Banaspati tidak hanya menyerang fisik, tetapi juga jiwa. Laras mungkin masih memerlukan pemulihan spiritual untuk benar-benar kembali normal. Arga setuju. Ia ingin melakukan apapun untuk membantu pemulihan Laras, termasuk proses spiritual jika diperlukan. Bu Ratna kemudian memulai proses kecil di ruangan rumah sakit, dengan menggunakan metode tradisional untuk membersihkan energi negatif. Ia menggunakan air yang telah diberi doa tertentu, dan beberapa benda seperti daun tertentu yang dikenal memiliki sifat pembersihan. Proses itu dilakukan dengan hati-hati, dan setelah beberapa waktu, Laras mulai menunjukkan perubahan lebih lanjut. Ia mulai bisa membuka mata, meskipun masih lemah, dan ia mulai bisa mengenali orang di sekitar. Ketika ia melihat Arga, ada sedikit senyuman di wajahnya, senyuman yang memberikan harapan besar untuk Arga. Dika, yang selama ini selalu mendampingi, merasa lega yang sama. Ia melihat perubahan pada Laras, dan tahu bahwa temannya mungkin akan selamat. Namun, pemulihan tidak hanya untuk Laras. Desa Sukamaju sendiri perlu pemulihan dari teror yang telah terjadi. Dengan Ki Ageng Surya yang sekarang terbukti sebagai dukun Banaspati, desa perlu menghadapi realitas bahwa seseorang yang dihormati bisa melakukan kejahatan seperti ini. AKP Surya, setelah menangani Ki Ageng Surya, mulai mengumpulkan bukti-bukti untuk proses hukum. Foto-foto dari Bagas, benda-benda ritual dari altar, dan pengakuan dari pengikut Ki Ageng Surya menjadi bukti kuat. Ki Ageng Surya sendiri, setelah ditangkap, mulai memberikan pengakuan tentang motivasi dan metode ritualnya. Dalam pengakuan, Ki Ageng Surya menjelaskan bahwa ia telah mencari keabadian melalui ilmu hitam selama bertahun-tahun. Ia menggunakan pengetahuan tua yang ia pelajari dari buku-buku dan tradisi yang sudah hampir hilang, dan ia memilih Laras sebagai target karena Laras memiliki energi hidup yang kuat dan murni, energi yang ia percaya bisa memberikan kekuatan terbesar untuk ritual keabadian. Ia juga menjelaskan tentang penggunaan Banaspati sebagai alat untuk mengambil energi hidup Laras, dan tentang altar di Watu Gilang sebagai pusat ritual. Pengakuan ini memberikan gambaran jelas tentang kejahatan yang telah dilakukan, dan juga memberikan pelajaran tentang bagaimana ilmu hitam bisa digunakan untuk tujuan yang sangat egois. Bu Ratna, dalam diskusi dengan AKP Surya, menjelaskan tentang pentingnya tidak hanya proses hukum, tetapi juga proses pemulihan spiritual untuk desa.
Desa ini telah terpapar energi negatif yang kuat. Kita perlu melakukan pembersihan untuk tempat-tempat tertentu, terutama Watu Gilang, untuk memastikan bahwa energi negatif tidak lagi tinggal. AKP Surya setuju dan memulai koordinasi dengan praktisi spiritual lain di daerah untuk melakukan pembersihan. Proses pembersihan dilakukan di beberapa tempat, termasuk di Watu Gilang, di perpustakaan desa, tempat Laras diserang, dan di rumah Ki Ageng Surya sendiri. Arga, setelah melihat Laras mulai membaik, juga mulai berpikir tentang bagaimana desa bisa belajar dari kejadian ini. Ia, sebagai mahasiswa antropologi, melihat bahwa kejadian ini adalah contoh bagaimana tradisi dan ilmu bisa digunakan untuk tujuan baik atau jahat, dan bagaimana masyarakat perlu memiliki kewaspadaan terhadap penggunaan pengetahuan tua. Ia mulai menulis catatan tentang kejadian ini, dengan tujuan mungkin membuat penelitian atau artikel yang bisa membantu masyarakat lain memahami risiko dari ilmu hitam dan pentingnya perlindungan spiritual. Bagas, dengan foto-foto yang ia ambil, juga mulai mempersiapkan dokumentasi visual yang bisa digunakan untuk edukasi. Foto-foto Banaspati, altar, dan Ki Ageng Surya mungkin terlalu kuat untuk publikasi umum, tetapi bisa digunakan dalam konteks tertentu untuk menunjukkan realitas dari apa yang terjadi. Hendra, setelah keluarganya aman, kembali menjadi penjaga hutan dengan komitmen baru. Ia berjanji untuk lebih waspada terhadap aktivitas aneh di hutan larangan, dan untuk bekerja sama dengan pihak desa dan polisi untuk memastikan bahwa hutan tidak lagi digunakan untuk ritual jahat. Proses pemulihan untuk desa berlangsung beberapa hari. Dalam proses itu, banyak penduduk desa yang sebelumnya tidak percaya dengan legenda Banaspati sekarang mulai memahami bahwa legenda bisa menjadi nyata jika ada orang yang menggunakan pengetahuan untuk tujuan jahat. Di rumah sakit, Laras setelah beberapa hari mulai bisa berbicara dengan jelas. Ia menjelaskan tentang apa yang ia rasakan ketika diserang Banaspati, panas yang luar biasa, rasa seperti terbakar dari dalam, dan visi tentang wajah di api yang mengerikan. Ia juga menjelaskan tentang bagaimana ia merasa seperti ada ikatan yang menahan jiwanya, ikatan yang terputus ketika Arga merusak boneka di altar. Arga, ketika mendengar ini, merasa bahwa tindakannya di altar memang memiliki efek langsung pada Laras. Ini memberikan kepastian bahwa cinta dan tekadnya memang bisa mengalahkan ilmu hitam, seperti yang dijelaskan oleh Bu Ratna. Bu Ratna menjelaskan lebih lanjut kepada Arga dan Laras. Ilmu hitam sering menggunakan energi negatif untuk mengikat jiwa seseorang. Tetapi energi positif, seperti cinta tulus dan tekad untuk melindungi, bisa mematahkan ikatan itu. Kamu, Arga, dengan cinta kamu untuk Laras, telah memberikan energi positif yang kuat, yang akhirnya mematahkan ritual Ki Ageng Surya. Laras, setelah mendengar ini, melihat Arga dengan mata yang penuh dengan rasa terima kasih. Ia tahu bahwa Arga telah melakukan sesuatu yang sangat berani, dan sesuatu yang mungkin menyelamatkan hidupnya. Proses pemulihan Laras berlanjut, dengan dukungan dari dokter, dari Bu Ratna, dan dari Arga dan Dika. Setelah sekitar 1 minggu, Laras bisa keluar dari rumah sakit, dengan kondisi yang sudah hampir normal. Ia masih memerlukan waktu untuk pemulihan total, tetapi secara fisik dan spiritual, ia sudah berada di jalan yang benar. Arga, setelah Laras pulang, merasa bahwa perjalanan ini telah memberikan pelajaran yang besar untuk dirinya sendiri. Ia belajar tentang kekuatan cinta, tentang pentingnya kewaspadaan terhadap kejahatan yang tersembunyi, dan tentang bagaimana masyarakat bisa bekerja sama untuk melawan teror. Dengan Laras selamat, dengan Ki Ageng Surya ditangkap, dan dengan desa mulai pulih, Arga merasa bahwa cerita ini mungkin telah mencapai akhir yang baik. Namun, ia juga tahu bahwa ini bukan akhir dari semua, masih ada proses hukum yang perlu dijalani, dan masih ada pemulihan untuk desa dan untuk hubungannya dengan Laras. Tetapi untuk sekarang, ia bisa melihat Laras dengan wajah yang sudah kembali cerah, dan dengan hati yang sudah mulai tenang, ia tahu bahwa semua usahanya telah berhasil. Dan dengan itu,
Ia mulai mempersiapkan untuk bab berikutnya dalam hidupnya, bab di mana Laras mungkin akan menjadi bagian yang lebih besar, dan di mana Desa Sukamaju akan belajar dari kegelapan yang telah terjadi. Setelah Laras pulang dari rumah sakit dan mulai proses pemulihan di rumah, Desa Sukamaju mulai menghadapi realitas baru tentang kejadian yang telah terjadi. Foto-foto yang diambil oleh Bagas, serta pengakuan dari Ki Ageng Surya dan pengikutnya, mulai menjadi bahan diskusi di seluruh desa. Penduduk yang sebelumnya hanya mendengar legenda tentang Banaspati sekarang melihat bukti visual yang tak terbantahkan, dan mereka mulai memahami bahwa kejahatan bisa terjadi bahkan dari orang yang mereka hormati. AKP Surya, bersama dengan pihak desa, mengorganisasi sebuah pertemuan umum di Balai Desa. Pertemuan itu bertujuan untuk memberikan informasi jelas tentang kejadian, untuk menjawab pertanyaan penduduk, dan untuk memulai proses pemulihan sosial dan spiritual desa. Di pertemuan itu, AKP Surya menjelaskan tentang proses hukum yang sedang berjalan terhadap Ki Ageng Surya. Ki Ageng Surya sekarang dalam tahanan, dengan tuduhan menggunakan ilmu hitam untuk membahayakan kehidupan orang lain, serta dengan tuduhan sandera terhadap keluarga Hendra. Pengikut Ki Ageng Surya juga ditahan, dengan tuduhan membantu ritual ilegal. Bagas menunjukkan beberapa foto yang ia ambil, dengan hati-hati memilih foto yang tidak terlalu mengerikan tetapi cukup untuk memberikan gambaran. Foto-foto altar, keris-keris berdarah, dan Banaspati, dengan edit tertentu untuk mengurangi efek visual yang terlalu kuat, menjadi bukti yang membuat penduduk desa memahami realitas dari apa yang terjadi. Hendra, dalam pertemuan itu, juga memberikan penjelasan tentang bagaimana ia terpaksa membawa Arga dan Bagas ke hutan karena keluarganya disandera. Ia meminta maaf kepada Arga dan Bagas, serta kepada penduduk desa, karena tidak bisa memberikan informasi sebelumnya tentang tekanan yang ia alami. Arga, dalam pertemuan itu, memberikan penjelasan tentang motivasinya untuk menyelidiki, tentang bagaimana cintanya untuk Laras menjadi dorongan, dan tentang bagaimana ia melihat pentingnya masyarakat untuk tidak hanya percaya pada penampilan luar seseorang. Bu Ratna memberikan penjelasan spiritual tentang ilmu hitam dan tentang bagaimana masyarakat bisa melindungi diri dari energi negatif. Ia menjelaskan tentang pentingnya keseimbangan energi, tentang penggunaan metode tradisional untuk perlindungan, dan tentang bagaimana cinta dan tekad positif bisa menjadi kekuatan yang melawan ilmu hitam. Laras, meskipun masih dalam pemulihan, juga datang ke pertemuan dengan dukungan dari Arga dan Dika. Ia memberikan penjelasan tentang apa yang ia alami, tentang bagaimana serangan Banaspati memengaruhinya, dan tentang bagaimana pemulihannya terjadi setelah ritual dipatahkan. Penjelasan Laras memberikan gambaran langsung tentang efek dari kejahatan ini, dan juga memberikan harapan tentang pemulihan. Pertemuan itu berlangsung dengan baik, dengan penduduk desa memberikan dukungan untuk proses pemulihan, dan dengan komitmen untuk bekerja sama memastikan bahwa kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Desa Sukamaju, setelah melalui teror, mulai bernapas lega, dengan pemahaman bahwa kebenaran telah terungkap dan bahwa kejahatan telah ditangani. Setelah pertemuan, proses pemulihan untuk desa berlanjut dalam bentuk aktivitas sosial dan spiritual. Bu Ratna, bersama dengan praktisi spiritual lain, melakukan pembersihan energi di beberapa tempat penting di desa, termasuk di perpustakaan, di rumah Ki Ageng Surya, dan di beberapa tempat lain yang mungkin terpapar energi negatif. AKP Surya juga mengorganisasi patroli rutin di sekitar hutan larangan, dengan tujuan memastikan bahwa tidak ada aktivitas ilegal lagi terjadi di tempat itu. Hendra, sebagai penjaga hutan, bekerja sama dengan patroli, memberikan pengetahuan tentang hutan dan tentang tanda-tanda aktivitas aneh. Arga dan Laras, setelah kejadian, mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Arga, dengan cinta yang telah menjadi kekuatan dalam penyelidikan, sekarang menjadi pendukung utama untuk pemulihan Laras. Laras, dengan pengalaman yang traumatik, tetapi juga dengan pemulihan yang baik, mulai melihat kehidupan dengan perspektif baru. Dika, sebagai sahabat Laras, juga menjadi bagian dari pemulihan,
memberikan dukungan emosional dan membantu Laras dalam aktivitas sehari-hari. Bagas, setelah kejadian, memutuskan untuk menggunakan foto-fotonya untuk tujuan edukasi. Ia membuat sebuah presentasi visual tentang kejadian, dengan penekanan pada pentingnya kewaspadaan terhadap penggunaan pengetahuan tradisional untuk tujuan jahat. Presentasi itu diberikan di beberapa sekolah dan komunitas di daerah, dengan tujuan membantu masyarakat lain memahami risiko dari ilmu hitam. Proses hukum terhadap Ki Ageng Surya berlanjut, dengan pengadilan yang mungkin memerlukan waktu beberapa bulan. Namun, dengan bukti yang kuat dan pengakuan dari Ki Ageng Surya sendiri, proses itu diharapkan akan memberikan hasil yang jelas. Desa Sukamaju, setelah melalui semua ini, mulai kembali ke kehidupan normal, tetapi dengan perubahan dalam perspektif. Penduduk desa sekarang lebih waspada terhadap aktivitas aneh, lebih terbuka untuk diskusi tentang tradisi dan ilmu, dan lebih kompak dalam melindungi desa dari potensi kejahatan. Arga, dalam refleksi sendiri, melihat bahwa kejadian ini telah memberikan pelajaran besar tentang bagaimana kebenaran bisa tersembunyi di balik topeng kebaikan, dan bagaimana cinta dan tekad bisa mengalahkan kejahatan terdalam. Ia juga melihat bahwa masyarakat, ketika bekerja sama, bisa menghadapi teror dan memulihkan diri. Laras, dalam pemulihannya, mulai menulis tentang pengalamannya, dengan tujuan mungkin membantu orang lain yang mengalami trauma spiritual. Ia melihat bahwa pengalamannya, meskipun traumatik, juga memberikan kekuatan baru, kekuatan untuk memahami nilai kehidupan dan pentingnya perlindungan. Dengan semua proses pemulihan berjalan, Desa Sukamaju mulai melihat masa depan dengan harapan baru. Kejadian dengan Banaspati dan Ki Ageng Surya mungkin menjadi bagian dari sejarah desa, tetapi dengan pembelajaran yang diambil, desa bisa menjadi lebih kuat dan lebih waspada. Dan untuk Arga dan Laras, hubungan mereka mulai berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar teman. Cinta yang telah menjadi kekuatan dalam penyelidikan sekarang menjadi dasar untuk hubungan yang lebih mendalam, dengan pemahaman bahwa mereka telah melalui sesuatu yang besar bersama, dan bahwa mereka bisa menghadapi masa depan dengan kekuatan yang sama. Beberapa bulan setelah kejadian dengan Banaspati dan Ki Ageng Surya, Desa Sukamaju telah mencapai tingkat pemulihan yang signifikan. Laras, setelah proses pemulihan fisik dan spiritual, telah kembali ke kehidupan normal dengan kesehatan yang hampir total. Ia kembali ke perpustakaan desa, tempat di mana ia diserang, tetapi sekarang dengan perasaan baru tentang perlindungan dan kewaspadaan. Perpustakaan desa telah melalui pembersihan energi oleh Bu Ratna dan praktisi spiritual lain, dan sekarang menjadi tempat yang lebih aman dan lebih positif. Laras, dalam pekerjaannya, juga mulai mengorganisasi program edukasi tentang tradisi dan ilmu, dengan tujuan membantu penduduk desa memahami bagaimana pengetahuan bisa digunakan untuk tujuan baik, dan bagaimana menghindari penggunaan untuk tujuan jahat. Arga, setelah menyelesaikan penelitian antropologinya tentang kejadian ini, mulai bekerja sama dengan Laras dalam program edukasi. Mereka membuat presentasi dan diskusi tentang bagaimana masyarakat bisa melindungi diri dari potensi kejahatan spiritual, dan tentang pentingnya keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Bagas, dengan foto-foto dan dokumentasinya, telah membuat sebuah buku visual tentang kejadian, dengan penekanan pada edukasi dan kewaspadaan. Buku itu tidak hanya menjadi bahan di Desa Sukamaju, tetapi juga di komunitas lain di daerah, membantu masyarakat memahami realitas dari ilmu hitam dan bagaimana melawannya. Hendra, setelah keluarganya aman dan setelah proses pemulihan untuk dirinya sendiri, kembali menjadi penjaga hutan dengan komitmen yang lebih kuat. Ia bekerja sama dengan patroli polisi dan dengan penduduk desa untuk memastikan bahwa hutan larangan tidak lagi digunakan untuk aktivitas ilegal. Ia juga mulai program edukasi tentang pentingnya menjaga hutan, bukan hanya dari aktivitas ilegal, tetapi juga dari kerusakan alam. Bu Ratna, setelah membantu dalam pemulihan spiritual, menjadi konsultan spiritual untuk Desa Sukamaju dan beberapa desa lain. Ia memberikan pelatihan tentang metode perlindungan tradisional,
tentang bagaimana mengenali tanda-tanda energi negatif, dan tentang bagaimana menggunakan energi positif untuk melawan potensi kejahatan spiritual. AKP Surya, setelah proses hukum terhadap Ki Ageng Surya selesai, memberikan hasil yang jelas, Ki Ageng Surya dijatuhi hukuman untuk aktivitas ilegal dengan ilmu hitam dan untuk sandera. Pengikut Ki Ageng Surya juga mendapatkan hukuman sesuai dengan tingkat keterlibatan mereka. Proses hukum ini memberikan kepastian bahwa kejahatan telah ditangani dengan serius, dan juga memberikan contoh bahwa aktivitas ilegal dengan ilmu hitam tidak akan diterima. Desa Sukamaju, setelah semua proses ini, menjadi desa yang lebih kuat dan lebih kompak. Penduduk desa sekarang lebih terbuka untuk diskusi tentang masalah spiritual dan tradisi, dan lebih waspada terhadap potensi kejahatan. Mereka juga mulai menghargai pentingnya kerjasama antara masyarakat, pihak berwajib, dan praktisi spiritual untuk melindungi desa. Arga dan Laras, dalam hubungan mereka, telah berkembang menjadi pasangan yang kuat. Mereka telah melalui trauma bersama, dan telah belajar tentang bagaimana cinta bisa menjadi kekuatan yang melawan kejahatan. Mereka mulai mempersiapkan untuk masa depan bersama, dengan rencana untuk mungkin membangun keluarga dan terus bekerja untuk edukasi masyarakat. Dika, sebagai sahabat Laras, juga menjadi bagian dari pemulihan, dan sekarang bekerja sama dengan Laras dan Arga dalam program edukasi. Ia melihat bahwa pengalaman ini telah memberikan pelajaran tentang pentingnya persahabatan dan dukungan dalam menghadapi teror. Dalam refleksi tentang kejadian ini, banyak pelajaran bisa diambil. Pertama, tentang bagaimana kebenaran bisa tersembunyi di balik topeng kebaikan. Ki Ageng Surya, yang sebelumnya dihormati sebagai sesepuh desa, ternyata menggunakan pengetahuannya untuk tujuan jahat. Ini menunjukkan bahwa masyarakat perlu memiliki kewaspadaan terhadap penampilan luar, dan perlu mencari kebenaran di balik tindakan seseorang. Kedua, tentang bagaimana cinta dan tekad bisa mengalahkan kejahatan terdalam. Arga, dengan cintanya untuk Laras, telah melakukan tindakan berani yang akhirnya mematahkan ritual dan menyelamatkan Laras. Ini menunjukkan bahwa energi positif, seperti cinta tulus, bisa menjadi kekuatan yang kuat melawan energi negatif. Ketiga, tentang bagaimana masyarakat bisa bekerja sama untuk melawan teror. Dalam kejadian ini, kerjasama antara Arga, Bagas, Hendra, Bu Ratna, AKP Surya, dan Dika telah menghasilkan pemecahan masalah dan pemulihan. Ini menunjukkan bahwa ketika masyarakat bekerja bersama, mereka bisa menghadapi bahkan teror yang paling mengerikan. Keempat, tentang pentingnya edukasi dan kewaspadaan terhadap penggunaan pengetahuan tradisional. Ilmu hitam, seperti yang digunakan oleh Ki Ageng Surya, bisa menjadi sangat berbahaya jika digunakan untuk tujuan egois. Edukasi tentang bagaimana menggunakan pengetahuan tradisional untuk tujuan baik, dan bagaimana menghindari penggunaan untuk tujuan jahat, menjadi penting untuk masyarakat. Dan akhirnya, tentang pemulihan setelah trauma. Laras, setelah diserang Banaspati, telah melalui proses pemulihan yang panjang, tetapi dengan dukungan dari banyak orang, ia telah kembali ke kehidupan normal. Ini menunjukkan bahwa pemulihan mungkin, dan bahwa dukungan sosial dan spiritual bisa membantu dalam proses itu. Desa Sukamaju, setelah semua ini, kembali damai. Hutan larangan, setelah pembersihan energi, kembali menjadi tempat yang aman untuk penduduk, meskipun dengan kewaspadaan yang lebih tinggi. Penduduk desa mulai hidup dengan normal, tetapi dengan pembelajaran yang telah mereka ambil dari kegelapan yang terjadi. Arga dan Laras, dalam akhir cerita mereka, melihat bahwa kehidupan mereka telah berubah oleh kejadian ini, tetapi perubahan itu menjadi positif. Mereka telah belajar tentang kekuatan cinta, tentang pentingnya kebenaran, dan tentang bagaimana masyarakat bisa menjadi lebih kuat melalui kerjasama. Dan dengan itu, cerita tentang penghuni hutan larangan dan dukun Banaspati yang tertangkap basah mencapai akhir, dengan pesan bahwa kebenaran akan selalu terungkap, bahwa cinta bisa mengalahkan kejahatan, dan bahwa masyarakat, ketika bersama, bisa menghadapi bahkan kegelapan yang paling berat.
Beberapa tahun setelah kejadian dengan Banaspati dan Ki Ageng Surya, Desa Sukamaju telah mengalami transformasi yang signifikan. Desa yang sebelumnya hanya dikenal dengan keindahan alam dan tradisi lokal, sekarang juga dikenal dengan program edukasi tentang kewaspadaan spiritual dan perlindungan masyarakat. Penduduk desa hidup dengan lebih waspada tetapi juga dengan lebih harmonis, memahami bahwa keseimbangan antara tradisi dan modernitas adalah penting. Laras telah menjadi kepala perpustakaan desa, dengan program baru yang tidak hanya tentang literasi, tetapi juga tentang edukasi spiritual dan tradisi. Ia bekerja sama dengan Bu Ratna dan praktisi spiritual lain untuk memberikan workshop tentang bagaimana mengenali tanda-tanda energi negatif dan bagaimana menggunakan metode tradisional untuk perlindungan. Perpustakaan sekarang menjadi pusat tidak hanya untuk buku, tetapi juga untuk diskusi tentang bagaimana masyarakat bisa hidup dengan aman dan positif. Arga, setelah menyelesaikan studi antropologi, telah menjadi peneliti dan konsultan untuk Desa Sukamaju dan desa-desa lain di daerah. Ia menggunakan pengalaman dari kejadian Banaspati untuk membantu masyarakat memahami risiko dari ilmu hitam dan pentingnya kewaspadaan. Ia juga bekerja sama dengan Laras dalam program edukasi, dan hubungan mereka telah berkembang menjadi keluarga kecil, dengan anak yang sekarang menjadi bagian dari kehidupan mereka. Bagas, dengan buku visualnya tentang kejadian Banaspati, telah mendapatkan penghargaan dari beberapa institusi edukasi. Bukunya digunakan dalam kurikulum di beberapa sekolah untuk membantu siswa memahami tentang tradisi dan risiko dari penggunaan pengetahuan untuk tujuan jahat. Bagas juga terus menjadi fotografer alam, tetapi sekarang dengan fokus juga pada dokumentasi tentang bagaimana masyarakat bisa hidup harmonis dengan alam dan tradisi. Hendra, setelah beberapa tahun sebagai penjaga hutan, telah menjadi mentor untuk penjaga hutan baru di daerah. Ia memberikan pelatihan tentang bagaimana menjaga hutan tidak hanya dari kerusakan alam, tetapi juga dari aktivitas ilegal seperti ritual jahat. Hutan larangan Sukamaju sekarang menjadi tempat yang aman untuk penelitian dan untuk penduduk yang ingin belajar tentang alam, dengan kewaspadaan yang tetap tinggi tetapi dengan akses yang lebih terbuka. Bu Ratna, setelah menjadi konsultan spiritual, telah membantu banyak desa dalam pembersihan energi dan dalam edukasi tentang perlindungan spiritual. Ia menjadi sumber pengetahuan tentang bagaimana menggunakan energi positif untuk melawan energi negatif, dan tentang bagaimana masyarakat bisa menjaga keseimbangan spiritual. Ia juga bekerja sama dengan pihak berwajib untuk memberikan pelatihan tentang bagaimana mengenali tanda-tanda aktivitas ilegal spiritual. AKP Surya, setelah menangani kasus Ki Ageng Surya, telah menjadi contoh untuk penanganan kasus ilegal spiritual di daerah. Ia memberikan pelatihan untuk polisi lain tentang bagaimana menghadapi kasus yang melibatkan tradisi dan ilmu hitam, dengan penekanan pada kerjasama dengan praktisi spiritual dan masyarakat. Ki Ageng Surya, setelah mendapatkan hukuman, sekarang berada dalam penjara dengan program rehabilitasi yang melibatkan edukasi tentang bagaimana penggunaan pengetahuan tradisional untuk tujuan baik. Ia, meskipun telah melakukan kejahatan, juga diberikan kesempatan untuk belajar tentang bagaimana pengetahuan bisa digunakan untuk membantu masyarakat, bukan untuk membahayakan. Desa Sukamaju, dalam refleksi tentang kejadian beberapa tahun sebelumnya, melihat bahwa kejadian itu telah menjadi pelajaran yang penting untuk perkembangan desa. Penduduk desa sekarang lebih kompak, lebih waspada, dan lebih terbuka untuk diskusi tentang masalah spiritual. Mereka juga lebih menghargai kerjasama antara masyarakat, pihak berwajib, dan praktisi spiritual. Program edukasi yang dijalankan oleh Laras, Arga, Bagas, Hendra, Bu Ratna, dan AKP Surya telah membantu tidak hanya Desa Sukamaju, tetapi juga desa-desa lain di daerah. Mereka telah membuat jaringan edukasi tentang kewaspadaan spiritual, dengan tujuan membantu masyarakat menghadapi potensi kejahatan dengan pengetahuan dan kerjasama. Dalam kehidupan sehari-hari, penduduk Desa Sukamaju sekarang hidup dengan damai, tetapi dengan memori tentang kejadian Banaspati yang tetap menjadi pembelajaran. Mereka tidak lagi takut pada hutan larangan,
tetapi mereka menghargainya dengan kewaspadaan yang sehat. Mereka juga tidak lagi percaya secara buta pada penampilan luar seseorang, tetapi mereka mencari kebenaran di balik tindakan dan kata-kata. Arga dan Laras, dalam keluarga mereka, telah mengajar anak mereka tentang pentingnya kebenaran, tentang kekuatan cinta, dan tentang bagaimana masyarakat bisa bekerja sama untuk melawan kejahatan. Mereka melihat bahwa pengalaman mereka telah memberikan dasar untuk nilai-nilai yang mereka ingin tanamkan pada anak mereka. Dan akhirnya, Desa Sukamaju menjadi contoh bagaimana masyarakat bisa belajar dari kegelapan, dan bagaimana mereka bisa menjadi lebih kuat setelah melalui teror. Kejadian dengan Banaspati dan Ki Ageng Surya mungkin menjadi bagian dari sejarah yang traumatik, tetapi dengan pembelajaran yang diambil, desa telah menjadi tempat yang lebih aman, lebih harmonis, dan lebih penuh harapan untuk masa depan. Pesan dari cerita ini tetap kuat. Kebenaran akan terungkap walau tersembunyi di balik topeng kebaikan. Cinta tulus bisa mengalahkan kejahatan terdalam, dan masyarakat, ketika bersama, bisa menghadapi bahkan kegelapan yang paling berat. Dan dengan pesan itu, kehidupan di Desa Sukamaju terus berjalan, dengan harapan bahwa masa depan akan lebih cerah, dan bahwa pembelajaran dari kegelapan akan terus membimbing mereka ke jalan yang benar. Setelah semua kejadian berakhir, Desa Sukamaju akhirnya bisa bernapas lega. Ki Ageng Surya telah ditangkap, Banaspati lenyap, dan Laras kembali ke kehidupan normal. Arga, Bagas, Hendra, Bu Ratna, dan semua pendukung telah membuktikan bahwa kebenaran selalu menang, meski harus melalui kegelapan. Cinta, keberanian, dan kebersamaan adalah kunci yang membuka gerbang harapan. Terima kasih telah menyaksikan episode ini di channel Shyflash Mystery dan telah membaca cerita hingga tuntas di shyflash.com. Jika Anda merasa kisah ini bermanfaat atau menginspirasi, jangan ragu untuk memberikan dukungan Anda dengan menekan tombol like, menulis komentar, dan melakukan share. Setiap dukungan Anda membuat kami semakin semangat untuk membawa kisah-kisah misteri lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.